Kita pada pagi hari ini, saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Terima kasih Bapa, haleluya. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Tiada kata yang bisa
datang kepadamu pada pagi hari ini Bapa. Kami menyembahmu karena Engkau Allah kami yang kudus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa. Sungguh besar setiamu dalam kehidupan kami ya Bapa. Kami bangga kami punya Allah seperti Engkau. Kami boleh ada sampai saat ini Bapa, pada pagi hari ini. Kami boleh bergerak, kami boleh bernafas, ini semua karena anugerah-Mu, karena kebaikan-Mu ya Bapa. Terima kasih buat kesempatan pada pagi hari ini kami boleh ada berkumpul. Kami untuk memuji, membesarkan nama-Mu ya Bapa. Layakan setiap kami, bahkan hamba-Mu yang akan membawa kebenaran firman-Mu Bapa. Kami menyerahkan pekerjaan ini ke dalam tangan kasih-Mu Bapa. Biar kuasa-Mu saja yang bekerja atas ruangan ini Bapa. Bila ada kuasa-kuasa kegelapan mau mengganggu jalannya ibadah kami pada pagi hari ini, kami bersatu hati, kami patahkan, kami hancurkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus keluar dari ruangan ini. Terima kasih Bapa yang baik. Mungkin ada saudara kami yang masih dalam perjalanan ya Bapa. Kiranya Bapa mengentarkan tempat ini untuk sampai tempat ini dengan selamat, tidak kekurangan untuk satu apapun. Dan kami boleh sama-sama memuji, membesarkan nama-Mu. Kami buka pekerjaan ibadah kami pada pagi hari ini dengan mengucap syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, kita tetap bangkit berdiri ya. Kalau boleh kita tahu bangsa kita, bangsa Indonesia baru merayakan ulang tahun yang ke-77 tahun ya. Selama 2 tahun ini bangsa kita terkena pandemi COVID ya, jadi tidak bisa merayakan. Baru tahun ini bangsa Indonesia boleh merayakan hari kemerdekaan yang ke-77. Untuk memperingati hari itu kita akan naikkan pujian 17 Agustus tahun 45. Haleluya. Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih di kandung badan. Kita tetap setia, tetap setia, mempertahankan Indonesia. Tetap setia membela negara kita. Sekali lagi 11 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih di kandung badan. Tetap mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Sudah jemaat Tuhan, nanti saya bilang merdeka, nanti sudah jemaat Tuhan bilang merdeka 3 kali ya. Kita ulang dari hitungan pertama, 3, 2, 1, merdeka! Puji nama Tuhan, kita beri kemuliaan bagi Tuhan dan buat bangsa kita. Di semboyan ini pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat ya.
untuk tahun ini Indonesia merdeka ya. Kuasanya memerdekakan. Haleluya. Kuasanya memerdekakan, kuasanya mempersatukan, kuasanya akan membebaskan hati manusia. Kuasanya akan menyembuhkan, kuasanya akan memulihkan, kuasanya menyempurnakan gereja akhir zaman. Bebas, bebas, Roh Kudus bebaskan kami, bebas dari belenggu si setan. Glory, glory, perkara dahsyat terjadi, kuasanya bagi saya, kuasanya bagi saudara, kuasanya memerdekakan. Kuasanya memerdekakan, kuasanya memerdekakan, kuasanya mempersatukan, kuasanya akan membebaskan hati manusia. Kuasanya akan, amin, haleluya, akan memulihkan, kuasanya menyempurnakan kita akhir zaman. Bebas, Roh Kudus bebaskan kami, bebas dari belenggu si setan. Glory, glory, perkara dahsyat terjadi, kuasanya bagi saya, kuasanya bagi saudara, kuasanya memerdekakan. Kita katakan bebas, 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 Roh Kudus bebaskan kami, bebas dari belenggu si setan. Glory, glory, perkara dahsyat terjadi, kuasanya bagi saya, kuasanya bagi saudara, kuasanya memerdekakan, kuasanya memerdekakan, kuasanya memerdekakan. Kita sebagai umat pilihan Tuhan, kita juga sudah merdeka ya dari belenggu si setan. Dengan Yesus disalibkan, dosa kita sudah hilang ya. Biarlah kita masih memuji nama Tuhan pada pagi hari ini. Saudara, dengarlah sangkakala tahun Yobel. Semua orang, tidakkah kau tahu, inilah tahun
pembebasan, ini tahun pembebasan, semua tawanan dilepaskan. Yang lumpuh dan yang buta, lompat dan bersoraklah, sebab ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan, ini tahun pembebasan, semua tawanan dilepaskan. Yang lumpuh dan yang buta, lompat dan bersoraklah, sebab ini tahun pembebasan. Sebab ini tahun pembebasan. Berjumpa Tuhan. Haleluya. Pada pagi hari ini kita akan mendengarkan vokal grup dari GBI dipimpin oleh Ibu Simaungsong dan tim ya. Waktu dan tempat saya persilakan. Shalom, selamat pagi, puji Tuhan. Kalau kita ada saat ini, semua karena kemurahan Tuhan. Kami dari komplek GBI, lumayan banyak jiwa, ada jiwa sih berapa gitu. Ini ada saudara, saya bawa anak saudara dari GBI Cibangkong. Jemaat GBDI Cibangkong. Cuma orang tuanya lagi pulang ke kampung karena kakeknya meninggal. Jadi dia dititip sama kami, saya bawa ke gereja gitu, ikulah kita gitu. Jadi makanya dia ikut sekarang juga. Kami mau persembahkan lagu ini, karena lagu ini satu memang udah lagu biasa, cuma buat kami, inilah yang membuat kami kuat sampai saat ini. Dapat jalani hidupku
Puji Tuhan. Puji Tuhan. Kita aminkan pujian ini ya. Bukan karena kekuatan dari kita boleh ada sampai saat ini semua karena kemurahan Tuhan, karena anugerah Tuhan. Puji Tuhan. Bahasa Bataknya ya, untung ada bahasa Indonesianya ya, jadi agak ngerti ya. Puji Tuhan. Pada pagi hari ini kita sudah memuji, membesarkan nama Tuhan. Kita mau siapkan hati kita untuk kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sini jemaat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Terima kasih Bapa, haleluya. Inilah kami ya Tuhan. Kami mempersembahkan segala kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Yesus. Pujian kami, syukur kami naikkan ke hadirat-Mu ya Bapa. Haleluya Yesus. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati ku persembahkan sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Pujian dan syukurku, pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati ku persembahkan sadar bila ku ada hanya anugerah, bukan karena hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Hidupku rendah di mata-Mu, segenap hidup persembahkan. Pujian dan syukurku, pujian dan syukurku ku bawa padamu. Benar Tuhan, dengan rendah hati kami persembahkan bagi-Mu. Hati ku persembahkan. Kami sadar kami ada ini semua karena anugerah-Mu Bapa. Sadar bila ku ada hanya
Ku tahu hidupku berharga di matamu. Segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku ku persembahkan. Segenap hidupku persembahkan. Dengan kasih Kristus nanti Bapak Hamzah akan berdoa untuk firman Tuhan. Haleluya. Siapakah kami, Tuhan? Kami bersyukur memiliki Allah yang hidup, yang memerdekakan kami dari segala dosa, ya Bapa. Terima kasih untuk setiap kemurahan-Mu atas kami, atas hidup kami, sehingga kami boleh kuat sampai hari ini karena kemurahan-Mu, Tuhan. Kami boleh berharga di mata-Mu, ya Bapa. Terima kasih, Tuhan. Jikalau kami telah menaikkan puji-pujian kami bagi-Mu, biarlah semua itu menjadi persembahan yang harum di hadirat-Mu, ya Tuhan. Berkenan di hadirat-Mu, ya Bapa, dan menjadi satu persembahan yang indah, yang harum di hadirat-Mu, Tuhan. Jikalau sebentar kami akan menerima firman-Mu, siapkan hati pikiran kami, sucikan hati pikiran kami, kuduskan kami, Tuhan, supaya kami boleh layak menerima firman-Mu, firman yang akan mengajar kami, menempelak kami, menghiburkan kami, membebat kami dari luka-luka hati kami, Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, agar setiap kata-kata yang keluar dari mulut lidahnya adalah perkataan daripada-Mu, ya Bapa. Sucikan seluruh ruangan ini, sucikan hati dan pikiran kami siap menerima firman-Mu pada pagi ini. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu. Salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Merdeka. Beberapa waktu yang lalu, saya dipercayakan untuk membagikan firman Tuhan di hari kemerdekaan di GPD Kopermai, dan itu yang juga akan saya bagikan buat kita semua pagi hari ini. Dengan judul Tetap Merdeka atau Diperbudak Lagi. Mari kita buka Keluaran pasal 21. Ayat 1 sampai 6. Kita baca ayat ini bergantian, saya ayat ganjil, Bapak Ibu ayat yang genap. Keluaran 31 ayat 1 sampai 6, demikian firman Tuhan. Inilah peraturan-peraturan yang harus kau bawa ke depan mereka. Jika ia datang seorang diri saja, maka keluar pun ia seorang diri.
Jika ia mempunyai istri, maka istrinya itu diizinkan keluar bersama-sama dengan dia. Tetapi jika budak itu dengan sungguh-sungguh berkata, "Aku cinta kepada tuanku, kepada istriku dan kepada anak-anakku, aku tidak mau keluar sebagai orang merdeka," puji Tuhan. Jemaat, memang kita perlu mengucap syukur buat kemerdekaan yang sudah kita nikmati sampai saat ini, yang diperjuangkan oleh nenek moyang kita bangsa Indonesia, baik para cendekiawan, ahli agama, para pahlawan kita yang sudah memperjuangkan sampai negara kita bisa merdeka, dan saat ini pun masih tetap dalam kemerdekaan. Kita patut mengucap syukur. Mengapa? Sebab kalau kita lihat misalnya informasi yang lain di luar negeri, peristiwa bangsa-bangsa lain, ada bangsa-bangsa yang kita tahu ya, misalnya Rusia dan Ukraina. Bagi Ukraina, mereka juga yang tadinya sudah merdeka, tetapi siapa yang menyangka dalam kurun waktu 2 tahun terakhir mengalami peristiwa daerahnya akan diambil lagi. Sepertinya mereka akan kembali dijajah, walaupun bukan dijajah ya, ada beberapa daerah yang tidak bisa lagi mereka miliki. Dan kita yang sampai saat ini masih bisa merasakan kemerdekaan, tentu kita patut bersyukur kepada Tuhan. Kadang kita sudah terlalu biasa merayakan kemerdekaan sampai-sampai ya kita anggap itu hal yang ya lumrah lah kita hidup dalam kemerdekaan. Tapi biarlah tadi juga kita diawali dengan lagu kebangsaan kita, lagu 17 Agustus, lagu nasional kita, untuk kembali menyemangati kita yang ada di Indonesia ini. Apa yang kita baca, saudara, dalam Keluaran 21 ini adalah pertama kali kata merdeka itu ditulis atau muncul dalam Alkitab kita. Pertama kali ditulis merdeka. Kalau dalam King James Version itu free, bebas. Ada kata yang mendekati pertama kali ditulis kalau di King James itu freely di Kejadian. Tapi juga kalau kita lihat arti bahasa aslinya juga berbeda, sedikit berbeda daripada yang muncul di Keluaran 21 ini. Dan kita lihat ketika kata merdeka atau kemerdekaan ini pertama kali muncul dalam Alkitab, itu kaitannya, konteksnya adalah dengan budak. Ada budak, ada tuannya. Bahkan kalau kita search di Alkitab kita, paling banyak khususnya dalam Perjanjian Lama, maka ayat-ayat mengenai merdeka, mengenai bebas itu ada kaitannya dengan perbudakan. Tentu nanti kita juga lihat ada di Perjanjian Baru. Kita lihat nanti beberapa ayat Ulangan, kemudian Yeremia juga yang konteksnya mengingatkan peraturan ayat-ayat ini, itu semuanya berkaitan dengan budak. Kata merdeka, ini dari bahasa aslinya, diterjemahkan free from slavery of Hebrew born slave, male or female. Bebas dari perbudakan menurut orang Ibrani. Tadi kita baca ya, apabila engkau membeli seorang budak Ibrani. Jadi sistem perbudakan orang Ibrani tentu berbeda dengan bangsa-bangsa lain. Ini baik yang laki-laki ataupun perempuan. Nah itu arti kata merdeka menurut konteks ini. Ada beberapa arti juga, misalnya bebas dari obligation, bebas dari tax, dari pajak. Tapi tentu dalam pasal ini kita lihat ini yang dimaksud merdeka bebas adalah dari perbudakan. Maka kita akan melihat dari ayat-ayat yang kita baca ada 3 hal firman Tuhan pada pagi hari ini mengenai budak atau perbudakan. Yang pertama adalah di ayat 2, apabila engkau membeli seorang budak Ibrani maka haruslah ia bekerja padamu 6 tahun lamanya,
Tetapi pada tahun yang ke-7 ia diizinkan keluar sebagai orang merdeka dengan tidak membayar tebusan apa-apa. Yang pertama, seorang budak itu tidak dapat menentukan kemerdekaannya sendiri. Seorang budak tidak berhak menentukan bahwa dirinya, saya bebas sekarang, saya merdeka. Hanya atas seizin tuannya. Baik seperti di ayat ini, setelah kerja 6 tahun, lalu pada tahun ke-7 dia harus diizinkan bebas. Jadi enggak sekedar harus langsung bebas, tapi harus diizinkan bebas. Ataupun misalnya di ayat 8 ada budak perempuan, jika perempuan itu tidak disukai tuannya yang telah menyediakannya bagi dirinya sendiri, maka haruslah tuannya itu mengizinkan ia ditebus. Tuannya itu tidak berhak untuk menjualnya kepada bangsa asing karena ia memungkiri janjinya kepada perempuan itu. Kalau ada perempuan, lalu tuannya nggak menginginkan budak perempuan ini, maka itu boleh ditebus. Si budak perempuan itu boleh ditebus. Dan dalam ayat itu tetap sama, tuannya yang izinkan budak perempuan itu ditebus. Jadi memang tidak ada seorang budak pun yang bisa menjamin atau memastikan saya merdeka, saya bebas. Tidak bisa dalam perbudakan ini. Tapi tentu kita berkata, orang Ibrani ini juga kan ada yang tuan, ada yang budak. Tidak semua budak, tentu benar. Tapi yang mau kita lihat adalah perbudakan sesungguhnya bagi manusia. Bukan budak lagi orang Ibrani zaman waktu lalu. Roma 5 ayat 12. Roma 5 ayat 12 dikatakan, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang karena semua orang telah berbuat dosa. Rupanya ada dosa masuk melalui, ya kita tahu nenek moyang kita, manusia pertama diciptakan yaitu Adam dan Hawa. Dan oleh dosa itu maut juga masuk. Maut menjalar kepada semua orang. Lalu dikatakan karena semua orang telah berbuat dosa. Semua orang telah berbuat dosa. Lalu di Yohanes 8 ayat 34. Di situ Yesus mengatakan sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Tadi di Roma semua orang sudah berbuat dosa dan Yesus bilang semua atau setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Jadi artinya semua manusia, semua orang itu hamba dosa, doulos. Salah satu pengertian doulos juga a slave, seorang budak. Setiap orang yang berbuat dosa, dia adalah budak dari dosa. Dalam New American Standard Bible, di situ the slave of sin, budak dosa. Setiap orang yang berbuat dosa, dia adalah budak dosa. Jadi, memang kita tidak secara profesi atau peraturan lalu ada tuan, ada budak, tidak. Tapi kita manusia yang berbuat dosa, semuanya. Tidak ada satupun yang tidak, kecuali Yesus Kristus tentu. Tapi semua manusia sudah berbuat dosa dan itu artinya adalah budak dosa, mengalami perbudakan dosa. Perbudakan manusia adalah perbudakan dalam dosa. Dan tadi di Roma pasal 5, akibatnya sangat fatal, yaitu maut. Kematian, bahkan tentu bagi yang tidak bebas dari dosa, tidak pernah dimerdekakan, mengalami kematian kedua dalam api kekal di neraka. Jadi yang pertama, seorang budak tidak menentukan kemerdekaannya sendiri dengan pengertian tidak ada seorang pun yang dapat memerdekakan dirinya sendiri dari dosa. Tidak
tidak ada seorang manusia pun yang bisa memerdekakan dirinya dari dosa. Yang menyatakan dirinya, sekarang saya bebas. Tentu memang ada pujian kan, nanti tentu melalui Kristus ya kita bebas. Tetapi kita lihat yang pertama memang budak gak bisa lepas. Merdeka sendiri gak bisa. Dosa juga tidak bisa lepas dengan sendirinya. Tidak bisa manusia memerdekakan dirinya dari dosanya sendiri. Kemudian yang kedua, kita kembali ke Keluaran pasal 5, Keluaran pasal 21. Di ayat 5 dan 6. Tetapi jika budak itu dengan sungguh-sungguh berkata, aku cinta kepada tuanku, kepada istriku dan kepada anak-anakku, aku tidak mau keluar sebagai orang merdeka. Maka haruslah tuannya itu membawanya menghadap Allah, lalu membawanya ke pintu atau ke tiang pintu, dan tuannya itu menusuk telinganya dengan penusuk, dan budak itu bekerja pada tuannya untuk seumur hidup. Yang pertama memang budak tidak bisa memerdekakan, membebaskan dirinya sendiri. Tapi kedua, justru seorang budak itu bisa memilih. Apakah dia setelah merdeka, dia mau kembali tetap dalam perbudakan atau perhambaan? Maukah dia merdeka atau dia mau kembali diperbudak dalam perhambaan dari tuannya? Contohnya di pasal ini, ketika masuk dalam perbudakan, misalnya kalau si budak ini sudah dengan istri, waktu masuk tahun ke-7, ya dia dan istri kalau sudah ada anak harus diizinkan bebas. Tapi kalau dia masuk masih sendiri, masih jomblo, masih single, dia belum punya istri, lalu kemudian tuannya memberikan istri kepada dia, lalu melahirkan anaklah, mereka berkeluarga, dan masuk tahun ke-7, maka sebenarnya budak laki-laki saja yang diizinkan bebas. Karena budak perempuannya itu dari si tuannya. Tapi kalau si budak ini begitu cintanya kepada istri, anaknya dan tuannya, maka dia boleh, aku mau setia tetap seumur hidup dalam perhambaan. Maka akan ditempel di tiang pintu lalu ditusuk. Seperti dianting ya. Tanda dia akan mengabdi, dia akan diperbudak seumur hidupnya. Dan ternyata jemaat Tuhan, memang mental bangsa Israel itu adalah mental yang pinginnya tuh kembali kepada perbudakan. Kita lihat Keluaran pasal 16. Keluaran 16 ayat 2 dan 3. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun. Dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Bayangkan mereka sudah dilepaskan dari Mesir dengan tangan Tuhan ajaib, melihat mujizat-mujizat Tuhan. Sekarang ketika mereka kelaparan, menghadapi kelaparan, maka mereka bersungut-sungut. Lalu lihat mentalnya, mendingan juga waktu dulu lah diperbudak di Mesir. Bisa mati tapi menghadapi makanan. Mereka cinta akan makanan Mesir, roti-roti dibandingkan kelaparan saat mereka merdeka. Pasal 14, Keluaran 14, ayat 11 dan 12. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir, janganlah mengganggu kami dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir. Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Saudara lihat, ngapain menghadapi Laut Tebrau? Mending kita dulu di Mesir, mending kita kerjalah di Mesir. Dan kita tahu kesulitan mereka begitu mereka mengerang kepada Tuhan. Mereka diperbudak dengan berat.
Mending juga kita kerja di Mesir seperti waktu lalu daripada seperti sekarang. Merdeka tapi menghadapi laut terberat. Bilangan 14 ayat 3. Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Beberapa pasal beberapa hari lalu kita baca dalam pembacaan yang sehari-hari. Itulah mental bangsa Israel. Bukankah lebih baik kami pulang aja ke Mesir? Mending kami pilih diperbudak tapi bisa makan. Dan ada dua alasan. Tadi yang kita baca. Setidaknya ada dua alasan nih yang membuat bangsa Israel ataupun bagi kita sekarang memilih dalam perhambaan. Yaitu yang A tadi, yang pertamanya adalah cinta pada kehidupan dosa lama, pada perbudakan. Di situ mah masih ada makanan. Di situ nggak ngalamin tantangan seperti sekarang. Mending diperbudak seperti itu. Ini yang kadang jadi alasan kita juga. Kita itu sudah dimerdekakan oleh Kristus. Tapi manusia lama kita itu pinginnya dipuaskan. Kita ingat lagi, aduh iya mending dulu ya. Saya masih nikmat melakukan dosa. Saudara, melakukan dosa itu nikmat loh. Walaupun akibatnya maut. Dan orang karena cintanya, nikmatnya, amannya, nyamannya saat itu, sering kali berpikir, aduh saya lebih baik seperti inilah, seperti dulu lagi. Atau yang kedua, waktu bebas, waktu sudah ditebus, justru berhadapan dengan kesulitan. Ini juga yang beberapa kali kita dengarkan. Dalam bimbingan pranikah beberapa waktu yang lalu. Jadi dia sampaikan, orang tuanya itu berpindah, lalu kemudian kembali bertobat. Tapi yang terjadi adalah, ini ibunya ya, waktu dia bertobat, lalu dia sampai ngomong ke anaknya, kenapa saya sekarang kembali kepada Yesus, percaya Kristus, tapi hidup saya kok lebih sulit, lebih banyak masalah. Sehingga dia memutuskan, seperti bangsa Israel mentalnya, ya udah mending yang lama-lama itulah, mending yang waktu dulu. Tidak ada namanya kita dimerdekakan lalu bebas dari masalah. Bukankah kemerdekaan juga harus diisi? Bukankah kemerdekaan juga seperti bangsa kita pertahankan? Ada effort. Pasti kita hadapi masalah kesulitan, itu pasti ada. Tapi jangan sampai itu membuat mental kita, aduh udahlah, begitu mau melayani kok jadi tambah susah, jadi sakit dan sebagainya. Mending saya gak usah melayani deh. Itu yang terjadi. Karena kesulitan mau masuk dalam kesulitan jadi mundur. Lalu kalau kita baca kan, mereka pikirannya, aduh kalau begini kami akan tewas di padang gurun. Oh kami seperti pengintai, nanti kami dimakan habis oleh bangsa besar di sana. Pikiran kedepannya tuh, aduh hancur, tewas. Begitu mendapati kesulitan, padahal sudah merdeka, hadapi kesulitan, lalu pikirannya, aduh pasti gagal. Itu yang membuat kita umat Tuhan kadang maunya kembali ke kehidupan lama yang nyaman, walaupun tidak berkenan kepada Tuhan. Padahal seharusnya kita maju. Dan tentu kita pelajari dari kisah-kisah Israel kan. Apa yang mereka takutkan itu semuanya tidak terjadi.
Karena Tuhan yang menyertai mereka. Mereka selalu bisa dapat makanan, mereka bisa nyebrang laut Teberau, bahkan mereka akhirnya menduduki tanah Kanaan. Demikian juga hidup kita. Jangan karena berhadapan kesulitan kita kembali kepada kehidupan yang lama. Itu yang kedua. Sekarang kita masuk ke bagian yang terakhir. Yang ketiga, tentang kemerdekaan budak. Setidaknya kita lihat di pasal ini, Keluaran 21, ada 3 hal dalam konteks ini ya. Si budak ini bisa bebas, bisa merdeka. Misalnya di ayat 2, tadi tahun ke-7 setelah 6 tahun bekerja, ia diizinkan merdeka. Lalu tadi di ayat 8, kalau dia itu perempuan, kemudian tadi ingatkan tuannya, lalu silakan diizinkan untuk bisa ditebus. Kemudian ada lagi di ayat 26 dan 27. Coba saudara kita lihat, pasal 21 Keluaran, ayat 26-27. Apabila seseorang memukul mata budaknya laki-laki, atau mata budaknya perempuan dan merusakkannya, maka ia harus melepaskan budak itu sebagai orang merdeka, pengganti kerusakan matanya itu. Dan jika ia menumbuk sampai tanggal gigi budaknya laki-laki dan gigi budaknya perempuan, maka ia harus melepaskan budak itu sebagai orang merdeka pengganti kehilangan giginya. Yang ketiga, ya kalau tuannya mukul dia, maka harus budak ini merdeka. Dan ketiga-tiga alasan ini semuanya bergantung pada tuannya. Bahkan termasuk kalau dipukul kan berarti ada unsur tuannya memukul. Jadi dia akhirnya merdeka. Gak bisa budak itu memerdekakan dirinya sendiri. Yang ada dia bisa kembali ke perbudakan lama. Dan ketiga, kalaupun dia merdeka, kalau kita lihat tergantung tuannya, dia tidak bisa merdeka sendiri. Dan kalau kita telusuri latar belakang ayat-ayat ini, dan kita akan menemukan sebenarnya yang menjamin kemerdekaan budak itu. Sebelum pasal 21 ini, pasal 20-nya, ayat 22, Keluaran 22 ayat 22, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel, kamu sendiri telah menyaksikan bahwa aku berbicara dengan kamu dari langit. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Musa kamu katakan seperti ini kepada orang Israel. Dan terus masuk ke pasal 21 ayat 1, inilah peraturan-peraturan yang harus kau bawa ke depan mereka. Jadi firman Tuhan kepada Musa yang harus Musa sampaikan kepada orang Israel termasuk peraturan-peraturan ini yang sedang kita pelajari, yang kita bahas bersama. Lalu Yeremia 34 ayat 12. Yeremia 34 ayat 12. Lalu datanglah firman Tuhan kepada Yeremia. Bunyinya, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Aku sendiri telah mengikat perjanjian dengan nenek moyangmu pada waktu aku membawa mereka keluar dari tanah Mesir dari tempat perbudakan. Jadi memang perbudakan mereka di Mesir. Dan Tuhan sudah bawa, Tuhan mengikat perjanjian, ayat 14-nya, pada akhir 7 tahun haruslah kamu masing-masing melepaskan saudaranya bangsa Ibrani yang sudah menjual dirinya kepadamu. Ia akan bekerja padamu 6 tahun lamanya, kemudian haruslah engkau melepaskan dia sebagai orang merdeka. Jadi Yeremia mengingatkan peristiwa waktu lalu di Keluaran. Ini loh udah diikat perjanjian dengan Tuhan. Karena kamu sudah dibawa bebas dari Mesir, dari perbudakan Mesir. Sudah dikatakan, diperintahkan, ada peraturan kamu bekerja 6 tahun, budak yang dibeli, lalu tahun ke-7 harus merdeka, harus bebas. Sayangnya waktu di zaman Yeremia, nenek moyangmu tidak mendengarkan aku dan tidak memperhatikan aku. Bahkan bukan cuman di zaman Yeremia, sebelum-sebelumnya juga rupanya perintah peraturan ini juga dilanggar oleh bangsa Israel sendiri. Dan itu yang terjadi. Tapi dari kedua ayat ini, baik Keluaran maupun Yeremia, maka kita mendapatkan kesimpulan bahwa yang menjamin
budak itu pada akhirnya bisa merdeka, bisa bebas adalah firman Tuhan. Peraturan perintah Allah sendiri yang disampaikan melalui Musa. Itu juga yang diingatkan pada zaman Yeremia. Itu sih, kamu lupa lakukan itu. Nenek moyang tidak dengar-dengaran. Yang menjamin mau bergantung sama tuannya kek. Mau ditebus, mau dipukul tuannya. Tapi semua itu yang memastikan mereka bisa merdeka adalah peraturan yang Tuhan keluarkan melalui Musa kepada bangsa Israel. Itu yang menjamin mereka bisa merdeka. Jadi yang ketiga, seorang budak dijamin akan merdeka oleh peraturan firman Allah. Budak Ibrani, ini kan kita bicara perbudakan Ibrani dan bagaimana kita metaforkan ke perbudakan dosa sekarang. Sesuai ketentuan Tuhan, mereka dijamin merdeka. Itu atas peraturan firman Allah. Di Ulangan 15 ayat 12 juga. Lihat Ulangan, ini masih konteks yang sama dengan Keluaran. Ulangan 15 ayat 12. Apabila seorang saudaramu menjual dirinya kepadamu, baik seorang laki-laki Ibrani ataupun seorang perempuan Ibrani, maka ia akan bekerja padamu 6 tahun lamanya. Tetapi pada tahun yang ke-7 engkau harus melepaskan dia sebagai orang merdeka. Ayat 15. Haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir dan engkau ditebus Tuhan Allahmu. Itulah sebabnya aku memberi perintah itu kepadamu pada hari ini. Setelah 6 tahun mereka harus bebas. Itu sebabnya Musa memberikan perintah yang berasal dari Tuhan. Kenapa? Sebab kamu harus ingat, kamu juga dulu ditebus oleh Tuhan dari Mesir. Memang yang mimpinnya Musa dan Harun. Memang yang izinkan juga Firaun. Terpaksa dia izinkan. Dia ngeri dengan tulah-tulah yang diperlihatkan oleh tangan Tuhan yang maha kuasa ajaib. Akhirnya dia harus izinkan Israel keluar. Tapi Tuhan katakan, aku yang menebus mereka dari perbudakan. Kalau bukan Tuhan, mereka tidak akan pernah bisa lepas dari perbudakan. Harus ingat, yang membuat mereka ditebus lepas dari perbudakan adalah Tuhan. Kekuatan kuasanya, peraturan firman Allah. Yohanes 8. Karena kita sedang berbicara bukan perbudakan seperti waktu lagi, tetapi perbudakan dalam dosa, maka lihat Yohanes 8 ayat 30 sampai 32. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi saudara tahu, kita mengerti sekarang. Yesus kan bukan bicara kemerdekaan mereka dari orang Romawi di perjanjian baru. Sebab fungsi Yesus sebagai Mesias waktu itu menebus, membebaskan dari dosa-dosa dan hukumannya. Bukan dari Roma. Jadi pada waktu itu Yesus juga sedang mengatakan kemerdekaan yang sesungguhnya, yang sejati. Untuk kehidupan kita adalah ketika kamu mengetahui kebenaran. Kebenaran itu yang akan memerdekakan kamu. Apakah kebenaran itu? Ya firman Allah. Siapakah kebenaran itu? Maka di ayat 36-nya. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka.
Dialah sang anak. Yohanes 1, dialah firman yang mula-mula bersama dengan Allah. Dan ia datang menjelma menjadi manusia. Dialah sang firman. Dialah firman Allah yang datang menjadi daging. Dialah kebenaran itu. Dialah yang menjamin kamu benar-benar merdeka. Makanya kemudian di pasal 14-nya kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Kata kebenarannya sama itu, aletheia. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi senada dari perjanjian lama yang bisa membebaskan, memerdekakan dari perbudakan, dari perhambaan adalah firman Allah. Allah sendiri. Melalui Firaun melalui Tuhan. Dan senada dengan perjanjian lama maka perjanjian baru juga menyampaikan hal yang sama. Kita benar-benar merdeka. Kita bebas dari perhambaan dosa. Itu adalah karena sang firman. Sang anak Yesus Kristus kebenaran. Sama. Itulah yang menjamin kita sungguh-sungguh merdeka. Galatia 5 ayat 1a. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Kalau King James Version, stand fast therefore in the liberty wherewith Christ hath made us free. Karena itu berdirilah teguh dalam kemerdekaan yang dengannya Kristus telah memerdekakan kita. Puji Tuhan, kita sekarang sudah merdeka dari dosa. Berdiri teguh di situ. Jangan lagi diperhamba oleh dosa. Makanya kalau kita lihat di ayat 13-nya, Galatia 5:13-nya, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, puji Tuhan. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Yesus sudah merdekakan kamu. Kamu tuh sudah lepas sekarang dari perhambaan dosa. Kamu bukan hamba dosa, tapi sekarang kamu hamba kebenaran. Nah makanya kita yang sudah dimerdekakan, jangan lagi manfaatkan kemerdekaan kita untuk hidup dalam dosa. Jangan lagi mau masuk ke dalam perbudakan dosa lagi seperti bangsa Israel. Memang kita masih bisa jatuh, masih mungkin. Tapi ketika kita jatuh itu bukan karena kita memang menjatuhkan diri kita. Bukan karena kita mempermainkan Tuhan, kita mau saya udah dimerdekakan kok, saya berbuat dosa aja lah. Saya pasti tetap selamat, tidak bisa seperti itu. Kalau orang yang dalam kemerdekaan Kristus, dia tidak akan menjadi hamba dosa. Dia akan melayani orang lain, melayani Tuhan. Waktu jatuh, dia akan kembali bangkit, Tuhan ampuni saya. Lepaskan saya dari ikatan dosa. Tolong saya hidup dalam kebenaran. Dari kemuliaan kepada kemuliaan. Pasti kita punya kerinduan untuk lepas dari dosa. Bukan tinggal terus dalam dosa. Kenyamanan. Ya soalnya kalau kita melakukan hal ini, kayaknya lebih pasti hidup lebih aman ke depannya. Saya melakukan ini selama ini, ya memang salah, memang dosa. Tapi buktinya saya bisa hidup sejauh ini. Begitu saya hentikan dosa ini, saya hadapi kesulitan. Pilihan ada pada kita semua. Apakah mau maju, walaupun tidak nyaman, tapi hadapi kesulitan yang kita tahu dari firman. Dijamin menang, dijamin merdeka. Atau kita mau kembali kepada kehidupan kita yang lama. Kalau kita benar-benar sudah sadar
Mari kita datang kepada Yesus. Tuhan, saya nggak mau tetap dengan tabiat karakter saya seperti ini. Saya mau datang kepada, datanglah kepada firman itu, kepada Yesus. Manusia tidak sanggup membebaskan dirinya dari perbudakan dosa. Penjamin kita merdeka dari dosa adalah peraturan firman Tuhan yang digenapi di dalam Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup. Oleh karena itu, kita yang masih terikat dalam dosa tertentu, datanglah kepada Yesus. Minta pengampunan dan kemerdekaan atas dosa itu. Amin. Kasih karunia damai sejahtera menyertai kita semua. Mari kita datang kepada Yesus karena memang hanya Dia yang kita andalkan, yang kita percaya. Dia yang sanggup melepaskan kita dari segala dosa pelanggaran kita. Sungguh-sungguh hanya Kristus yang kebenaran itu yang membebaskan, yang menebus kita. Mari kita semua berdiri jemaat Tuhan. Yesus, hanya Engkau yang kuandalkan. Ku perlu Engkau Yesus. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam. Ku perlu Engkau Yesus. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Amin, amin. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Amin. Yesus, Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Amin. Di setiap waktu, tiadalah yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Amin. Kami perlu Engkau Yesus. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Haleluya. Mari rindukan Tuhan. Dia merdekakan hidupmu. Dia bebaskan engkau dari dosa, dari maut. Puji Tuhan. Yesus, Kau ku andalkan. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu, tiadalah yang ku andalkan. Yesus, Kau yang ku andalkan. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan. Amin Tuhan. Puji Tuhan. Siapapun juga, Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu, tiadalah yang ku andalkan
selain Kau. Hikmat-Mu, haleluya, hikmat-Mu lebih pikiran. Ya Tuhan, amin. Jalan-Mu di atas segala jalanku, tinggi dan dalamnya kasih-Mu padaku. Yesus yang ku andal, hanya Kau Yesus, hanya Kau Yesus yang ku andalkan. Yesus, haleluya. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan. Amin. Melebihi siapapun juga, Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan. Yesus, Kau yang ku andalkan. Mari sembah Tuhan. Yesus, haleluya. Terima kasih atas kemerdekaan dari dosa Tuhan. Siapapun juga, hanya Kau yang ku percaya. Haleluya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Mari sembah Tuhan, mari muliakan Tuhan. Haleluya, haleluya. Yesus, Kau yang sudah merdekakan kami dari dosa. Terima kasih Yesus, kami milik-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Dosa sebagaimana beratnya, Tuhan Yesus sanggup ampuni, Tuhan sanggup lepaskan. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya Tuhan, kami memilih untuk terus hidup dalam kebebasan, dalam kemerdekaan yang Yesus sudah raih bagi kami. Haleluya Tuhan, haleluya, 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 haleluya. Sekalipun ada kesulitan, sekalipun ada masalah, kami lihat firman selalu ada kemenangan, ada jalan keluar. Itulah jaminan dari Tuhan, jaminan dari firman-Mu Yesus. Haleluya, haleluya. Glory, 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 glory. Haleluya, haleluya. Yesus, haleluya, 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 haleluya. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Amin. Yesus terlebih, ya. Rohnya ada dalam hidupmu. Yesus Kristus itu ada.
Dia yang terbesar, Dia ada menguasaimu. Dalamku engkau disanggupkan oleh Kristus untuk menang atas dosa. Haleluya, Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku. Amin, amin, amin. Haleluya. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Ya Yesus. Yesus terlebih besar di dalamku. Lagi katakan, Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Dengan hormat Bapak Mangunsong akan berdoa. Dalamku Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku. Selama-lamanya di dalamku, selamanya di dalamku. Selagi dengan iman, Yesus, Engkau di dalamku selamanya, Tuhan. Di dalamku selama-lamanya. Haleluya. Amin. Yesus, puji Tuhan. Haleluya, Haleluya, Yesus. Kami bersyukur, berterima kasih kepadamu Tuhan. Haleluya. Firman-Mu yang begitu indah pagi hari ini Tuhan, mengingatkan kami Tuhan untuk kemerdekaan yang Tuhan berikan kepada kami Tuhan. Akan kami isi dengan lingkaran daripada firman Tuhan. Kami tidak mau lagi kembali kepada jalan kami yang sudah kami tinggalkan Tuhan. Walaupun kadang-kadang kami sering mengingat Tuhan, di saat kami bergelimangan dosa Tuhan, di situ kami boleh menikmati keindahan dunia ini Tuhan. Tetapi hari ini Tuhan, kami sudah masuk di dalam kemerdekaan yang daripada Tuhan. Ya, Yesus. Biarlah Tuhan, sesulit apapun keadaan kami jalani hari-hari ini Tuhan, kami percaya Tuhan, pertolongan Tuhan akan selalu ada bagi kami Tuhan. Disitulah nikmat kami Tuhan. Kuatkan kami Tuhan, mampukan kami. Walaupun kami harus menghadapi hal-hal yang sulit Tuhan, tetapi kebenaran firman-Mu tetap menjamin kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, bersyukur, berterima kasih kami Tuhan ada di dalam jaminan daripada firman Tuhan. Terima kasih Bapak buat firman-Mu pagi hari yang sudah datang kepada kami. Biarlah firman-Mu tetap termeterai di dalam hati kami Tuhan, mengingatkan kami di saat kami digoda oleh kuasa-kuasa kegelapan, ingin kembali kepada jalan yang sudah kami tinggalkan Tuhan. Biarlah firman-Mu tetap bekerja, mengerjakan sesuatu yang benar di hadapan kami Tuhan, sehingga kami tetap ada di dalam Tuhan, tetap mengerjakan kebenaran, kemerdekaan kami dengan takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga buat firman-Mu yang sudah kami terima pagi hari ini. Bahkan apa yang sudah kami persembahkan kepadamu sepanjang pagi-pagi hari ini Tuhan,
biarlah Tuhan berkenan kepadamu. Terima kasih Tuhan. Apabila sebentar kami akan pulang dari tempat ini, Tuhan beserta dengan kami di perjalanan. Sepanjang minggu yang berjalan juga Tuhan pelihara kami. Apa yang kami perlukan, kami butuhkan, Tuhan sediakan. Terima kasih Bapak. Tuhan, pagi hari ini secara khusus kami berdoa buat beberapa hari ke depan Tuhan. Keluarga besar Bapak Armin yang akan mengadakan sesuatu hajatan di luar negeri Tuhan, bersama dengan Bapak Gembala kami sekeluarga Tuhan, bersama anak-anak mereka, kami percayakan perjalanan mereka sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan, bahkan sampai di sana Tuhan mereka dijamin oleh Tuhan, karena mereka melakukan pekerjaan mulia untuk hormat dan kemuliaan namamu ya Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, apa yang mereka perlukan, apa yang mereka ingin tahu Tuhan, biarlah Tuhan singkapkan semuanya. Tuhan sediakan apa yang menjadi rencana mereka, semuanya boleh berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang Tuhan berikan kepada mereka, biar mereka boleh menikmati bersama dengan kemurahan-Mu ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Inilah doa kami pagi hari ini Tuhan kepadamu, doa yang jauh dari sempurna Tuhan, tapi Kau ya Tuhan mengetahui segala isi hati kami Tuhan, dan kami percaya Tuhan akan memberikan yang terbaik kepada kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Inilah doa kami Tuhan kepada-Mu pagi hari. Kami mengucap syukur, kami peralaskan doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Ibadah sebentar, perayaan kemerdekaan anak-anak sekolah minggu, demikian juga pemuda remaja Kefas. Tuhan tetap hadir, Roh-Mu yang bekerja Tuhan dalam ibadah ini. Yesus dipermuliakan, bahkan anak-anak-Mu akan semakin diteguhkan iman mereka kepada Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Pada akhirnya jemaat Tuhan, pulanglah dengan membawa berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta, kasih sayang, damai sejahtera dari Tuhan Yesus, pimpinan, persekutuan, kekuatan, penghiburan Roh Kudus, menyertai dan memberkati kita semua baik dengan berkat jasmani maupun rohani, untuk setiap pribadi, rumah tangga kita masing-masing dan keluarga besar jemaat Tuhan GPD Kefas, mulai saat ini, esok, hari-hari selanjutnya sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita semua. Kami sudah berdoa mengucap syukur telah terima berkat Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang percaya berkata, amin.